Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nawala Jilan, NIM 1730447, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan basis data saya yang diampu oleh dosen Arif Hidayat Eskom. Pertama yaitu kita membuat database dan perintah create database dan nama database. Di sini saya akan menggunakan database Tokobook dengan menjalankan Ctrl plus Enter. Untuk melihat hasilnya sukses atau tidak, yaitu kita lihat di bawah pojok kiri di sini. Setelah itu kita memanggil database ke dalam MySQL browser dengan menggunakan perintah use dan nama Tokobook. Kemudian kita jalankan. Setelah sukses, yaitu kita membuat tabel member dengan menggunakan perintah create table member yang isinya yaitu ID member, nama, kemudian tanggal lahir. Untuk ID member kita menggunakan perintah primary key. Perintah primary key ini merupakan istilah yang sering kita sebut sebagai kunci utama pada file tertentu dalam sebuah tabel tertentu yang menjadi acuan yang dapat mendefinisikan suatu baris data. Kemudian kita jalankan. Setelah sukses, yaitu kita memasukkan isi tabel member dengan menggunakan perintah insert into. Isi dari tabel member ini ditentukan oleh Bapak Arif Hidayat. Kemudian kita jalankan. Selanjutnya untuk melanjutkan isi member, kita perintah select from member. Setelah itu kita jalankan. Isi dari data member tadi sudah muncul. Selanjutnya untuk melihat isi tabel member, kita gunakan perintah select from member. Setelah itu kita jalankan. Isi dari tabel member tadi sudah muncul, lalu kita lihat apakah sudah benar atau sesuai. Setelah sesuai, kita lanjut membuat tabel barang yang isinya ID barang, nama barang, harga, stok merek. ID barang menggunakan primary key. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi tabel barang. Setelah sukses, kita lihat isi tabelnya. Jika sudah sesuai, kita lanjut membuat tabel karyawan. Tabel karyawan isinya yaitu ID karyawan, nama-nama, dan username serta password. Kita jalankan. Setelah itu kita masukkan isi dari tabel karyawan. Kemudian kita lihat isi dari tabel karyawan tersebut. Setelah sesuai, kita lanjut membuat tabel supplier yang isinya ID supplier, nama supplier, serta alamat. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita masukkan tabel supplier, kemudian kita jalankan. Setelah itu kita masukkan tabel supplier, kemudian kita jalankan. Selanjutnya yaitu melihat isi tabel supplier tersebut. Setelah itu kita membuat tabel penjualan yang isinya yaitu nomor nota, tanggal penjualan, kemudian total, ID member, ID barang, serta ID karyawan. Kenapa kita menggunakan for each? Karena for each itu sebuah kolom yang berisi kunci tamu, yang dimana kunci itu digunakan untuk relasi antar tabel. Misalnya ID member berhubungan dengan tabel member. Kemudian ID barang menggunakan tabel barang, dan
ID karyawan menggunakan tabel karyawan. Setelah itu kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita memasukkan isi dari tabel penjualan. Setelah itu kita lihat isi dari tabel penjualan tersebut. Setelah itu kita membuat tabel pembelian yang isinya yaitu nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, dan tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Ini sama seperti tabel penjualan yaitu menggunakan forex. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi tabel pembelian. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita lihat isi tabel pembelian. Setelah itu yaitu untuk menampilkan sebuah member, jumlah member, yaitu dengan menggunakan perintah select nama from member. Kemudian itu kita jalankan yaitu 5. Untuk menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dari jumlahnya yaitu dengan menggunakan perintah inner join. Inner join ini digunakan untuk menghasilkan baris data dengan cara menggabungkan dua tabel atau lebih dengan pasangan data pada masing-masing tabel. Perintah ini sama dengan perintah join yang sering digunakan. Kemudian kita jalankan, yaitu hasilnya adalah 10. Setelah itu kita menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi pembelian, yaitu sama menggunakan perintah inner join. Perintahnya select supplier, nama supplier, count pembelian, ID supplier, from pembelian, inner join supplier on pembelian, ID supplier sama dengan supplier, ID supplier, group by supplier, ID supplier, dan order by count pembelian supplier. Kemudian kita jalankan, yaitu hasilnya nama supplier Charlie pembelian 1, Dono pembelian 1, Agus pembelian 1, Bagas pembelian 1. Kemudian untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual yaitu menggunakan perintah select sum total from penjualan. Kemudian kita jalankan yaitu hasilnya adalah 17. Setelah itu kita menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7 yaitu dengan perintah select barang, nama barang, pembelian, jumlah barang, from pembelian, inner join barang on, barang ID barang, dan pembelian ID dan pembelian jumlah barang between 3 and 7. Kegunaan dari between ini adalah menentukan jangkauan pencarian. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah kemeja, jumlah barangnya 4, tas jumlah barangnya 5, dan tas lagi jumlah barangnya 3. Kemudian untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari 1 sampai 5 yaitu dengan perintah select barang, nama barang, pembelian jumlah barang, from pembelian, on barang ID pembelian, ID barang, and pembelian, dan jumlah barang kurang dari 5. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang kemeja jumlahnya 4, tas jumlahnya 5, dan tas jumlahnya 3. Kemudian menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya yaitu perintahnya select barang, nama barang, pembelian, jumlah barang, from pembelian, inner join on barang, ID barang sama dengan pembelian, ID barang, order by pembelian, jumlah barang as limit. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang tas, jumlah barangnya 3.
Kemudian menampilkan nama barang, jumlah totalnya adalah supplier mempunyai kode 001. Perintahnya yaitu select barang, nama barang, sama pembelian, jumlah barang, supplier, nama supplier, from pembelian, join barang, join pembelian, barang ID barang, dan pembelian ID supplier sama dengan supplier ID supplier, where supplier, ID supplier, dan sama dengan sub 0001. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang kopi, kemudian jumlah pembelian barang 10, nama suppliernya adalah Agus. Setelah itu menampilkan nama member, jumlah barang yang dilayani oleh karyawan dengan kode karyawan 001, yaitu menggunakan perintah select member, nama barang, penjualan ID member sama dengan member, where penjualan sama dengan 0001. Kemudian kita jalankan adalah nama Joshua, nama barang sepatu, jumlah barang yaitu 3. Kemudian untuk menampilkan transaksi penjualan yang terdiri dari nama barang, nama karyawan yang melayani, yang mana transaksi sama dengan tanggal 25 bulan 10 2015. Kemudian dijalankan, hasilnya adalah nama barangnya ada tas, totalnya 4, nama pembelinya yaitu Yoko, nama karyawan maksudnya yaitu Yoko. Sekian presentasi dari praktikum basis data saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.